bagaimana kita bisa menjawab keresahan masyarakat. Jadi ada anggapan kalau berpolitik itu kotor. Itu salah betul itu. Sangat salah. Semua aktivitas itu adalah ibadah. Bisnis adalah ibadah, politik adalah ibadah. Jadi makanya kita bisa mendapatkan keberkahan dengan politik dan bisa masuk surga dengan politik. Jadi orang salah memahami. Ya kan seakan-akan politik itu tipu muslihat. Tidak. Siasah. Dalam bahasa Arabnya kan siasah. Itu strategi. Strategi itu butuh kejujuran juga. Strategi itu butuh keadilan juga. Strategi itu butuh kecekatan kita juga. Strategi itu butuh dengan kebersamaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Kita kembali podcast di Riomek TV. Kali ini bersama Buya Zulfadli. Assalamualaikum Buya, sehat Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamun apa subuh? Selalu semangat dan ceria. Semangat dan ceria. Kunci sukses. Semangat dan ceria. Baik Buya, mungkin kan kita juga sentuhlah fans Riomek ini yang pengen tahu profil Buya tuh dari mana atau sampai pula ke Pekanbaru bagaimana Buya? Alhamdulillah, karena memang perjalanan bisnis dari Tinggi pindah ke Pekanbaru. Kampung. Alhamdulillah, ya kan. Jadi cuma di dalam berbisnis itu memang selalu membawa nilai dakwah. Alhamdulillah. Jadi memang bisnis dan dakwah. Nah sekarang dakwah dan politik. Nah, jadi memang semuanya kan aktivitas kita ini tugas utama kita kan berdakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memang manusia terbaik itu kata Allah adalah yang berdakwah. Jadi kemana kita berdakwah, kita berbisnis. Kemana kita berdakwah, kita berpolitik. Kemana kita berdakwah, kita bersosialisasi. Jadi memang ruang lingkup kita itu dakwah atau kata kuncinya adalah beribadah. Apapun aktivitas kita. Alhamdulillah sekarang di Pekanbaru kita punya kesempatan juga buka bisnis. Di antaranya adalah bisnis Jati, furniture Jati, dan sekarang dapat bisnis sebagaimana yang Pak Dede. Dan alhamdulillah sekarang boleh dibilang kita terlengkap di Pekanbaru. Lebih 600 jenis frozen food ada di toko kita. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya kita memang membangun ekonomi dengan memperhatikan ekonomi masyarakat. Jadi kalau kita memang ingin maju dalam berekonomi, maka bangun ekonomi kerakyatan, UMKM. Jadi makin banyak yang memang bekerja sama dengan kita, maka makin terangkatlah ekonomi kita. Memang janji Allah seperti itu. Man yarham yurham. Siapa yang punya kasih sayang, Allah sayang kepada dia. Jadi makin banyak yang kita perhatikan, maka makin Allah bukakan pintu rezeki untuk kita. Jadi distributor Bu ya? Alhamdulillah kita jadi distributor. Memang membangun mentalitas bisnis dari yang kecil-kecil sampai kepada yang sedang. Mungkin sedikit Buya kupas, kan awalnya Buya tuh di furnitur kan? Iya. Furnitur kapan mulainya, terus sampai pula ke foodnya. Gimana tuh Buya? Sebenarnya keahlian utama itu memang di furniture. Furnitur. Karena dulu di STM kan jurusan bangunan. Iya. Bisa bikin meja, bisa bikin lemari, lalu langsung diukir. Lama kelamaan memang kenal dengan Jati Jepara, akhirnya jual Jati. Kalau jual Jati itu udah lebih 30 tahun. Seumuran kita yang belum besar. Lebih kurang 32-33 tahun. Kemarin karena situasi COVID, berarti orang tidak cari PP lagi. Orang cari makan. Nah, pada waktu itu kita ikut acara di Surabaya dalam acara jaringan saudagar Muhammadiyah. Ternyata yang menjadi tuan rumahnya adalah
ownernya Frozen Food, Oh, almarhum Pak Najih. di Jawa Timur ya? Semoga Allah berikan ampunan Amin, kepada amin, beliau di Jawa Timur. alhamdulillah. Kalau tidak salah waktu itu sama Pak Dede juga ikut kan. Iya, iya, Nah, alhamdulillah. alhamdulillah kita terbuka wawasan kita untuk memberdayakan dan memasarkan frozen food itu di Riau, terutama di Pekanbaru ini. Kenapa demikian? Karena waktu itu waktunya kan sangat sempit, Iya, sehingga kalau orang masak-masak prosesnya masih tinggi, cari bumbunya masih iya, iya. tinggi, dan harus ke pasar. Pada waktu itu kita kan tidak boleh kemana-mana. Iya. Maka yang terbagus adalah makanan siap saji, dan itu adalah frozen food. Jadi memang kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi bangsa pasar waktu itu. Jadi, Praktis ya. nah waktu itu karena memang yang dibutuhkan adalah yang praktis dan simpel, maka pilihannya adalah kepada frozen food. Dan itu kan tidak kebetulan. Iya, iya. Artinya di saat situasi memang tidak memungkinkan di segi A, maka kita harus kreatif mencari sisi B. Jadi kenapa? Karena rezeki ini kan sudah pasti. Iya, iya. Jadi kita tidak boleh memang mengandalkan satu sisi yang sama atau satu tempat yang sama, sementara kita sudah susah di sana. Berarti kita disuruh lebih kreatif. Jadi makanya kerja apapun, usaha apapun, memang kreativitas ini sangat menentukan untuk kemajuan seseorang. Nah, sekarang Buya kayaknya agak naik sedikit sahwat politiknya. Gimana Buya? Kayaknya terjun juga di politik tuh. Alhamdulillah. Karena sebenarnya berpolitik ini sama dengan berbisnis. Ya. Bagaimana kita memberitahu, Ah, sosialisasi. Lalu bagaimana memang kita menunjukkan atau menjanjikan kelebihan-kelebihan yang diharapkan oleh Ya. masyarakat. Ya. Bagaimana kita bisa menjawab keresahan masyarakat. Jadi ada anggapan kalau berpolitik itu kotor. Ya, ya, Itu ya. salah betul itu. Sangat salah. Semua aktivitas itu adalah ibadah. Bisnis adalah ibadah, politik adalah ibadah. Jadi makanya kita bisa mendapatkan keberkahan dengan politik dan bisa masuk surga dengan politik. Ya. Jadi orang salah memahami. Ya kan seakan-akan politik itu tipu muslim, Ya, ya, ya. tidak. Siasah. Dalam bahasa Arabnya kan siasah. Itu strategi. Strategi itu butuh kejujuran juga. Ya. Strategi itu butuh keadilan juga. Strategi itu butuh kecekatan kita juga. Strategi itu butuh dengan kebersamaan juga. Jadi kita memainkan peran strategi yang bisa memenangkan sesuatu, ya kan? Ya. Yang bisa menjadikan kita lebih baik dengan posisi yang lebih baik. Jadi sangat keliru kalau menghalalkan segala macam cara Ya, ya, untuk ya. mendapatkan posisi itu. Itu saya sangat yakin orang yang tidak paham dengan politik yang benar itu. Ini yang harus kita luruskan. Sehingga ada image di masyarakat, kalau dia sudah berpolitik, nah ini sudah bisa Ya, dimainkan. ya. Duitnya udah bisa diminta, ya kan, sumbangan ke sumbangan. Ya, ya, ya. Ini pemahaman yang keliru. Jadi kalau kita berpolitik, lalu kita punya jabatan, menang dalam pertarungan politik itu berat sekali amanah kita. Amanah. Satu kaki kita di surga, satu kaki kita di neraka. Kenapa? Amanah itu berat. Jadi berpolitik untuk mengambil posisi, bukan untuk mencari sesuatu yang sifatnya materi atau ketenaran. Tapi yang lebih adalah bagaimana kita memang memainkan peran atau beban amanah kepada yang memberi amanah. Berat sekali berpolitik ini sebenarnya, cuma ada jalannya dengan kebaikan yang ada. Jadi kita mencari kerahmatan itu dalam politik. Jadi luar biasa sekali memang muatan ibadahnya politik ini. Jadi makanya dalam berpolitik jangan memikirkan niat yang tidak baik. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Harus diukur atau dilingkari dengan motivasi ibadah. Caranya, niatnya harus benar. Ya, benar. Caranya harus benar. Cara harus benar. Kesungguhannya harus benar. Harus benar. Potensinya harus luar biasa dan targetnya adalah mencari redha. Sekarang gimana strategi Buya yang kebanyakan juga orang harus kasarnya itu kan harus pula keluar duit si orang caleg tuh. Bagaimana Buya untuk mengedukasi calon-calon pemilih? Ada orang bertanya kepada saya, Buya, berapa duit yang Buya butuhkan untuk memenangkan kontestasi politik ini? Ya. Jawaban saya sederhana, tidak terhingga sesuai kebutuhan. Kebutuhan. Kalau kita ingin diam-diam saja, tentu banyak duit yang berjalan, Ya, ya. cuma bukan untuk nyokok. Ya, ya, ya. Jangan salah.
Duit itu operasional kita karena kita pakai tim, Ya. karena kita pakai orang banyak, butuh minum, butuh makan, dan butuh bensin. Itu hal yang wajar sekali. Ya. Cuma bukan transaksional. Ya. Transaksional itu riswah. Haram hukumnya itu. Haram. La'anallah rasi Astagfirullah. wal murtasi wa rais. Dilaknat oleh Allah yang menyogok, yang menerima atau perantara. Tapi ada kos, ada biaya, tergantung kebutuhan. Kalau kita ingin senang-senang, pakai banyak orang, itu banyak duit. Ya. Tapi kalau apa yang bisa kita lakukan, dan kita tahu masanya bagaimana, dan kita tahu tempat terbaik bagaimana, itu biaya itu kan bisa kembali kepada kita. Ya. Jadi jangan juga berpikir kos politik ini terlalu mahal. Tidak. Tergantung orangnya juga ya. Tergantung orangnya, dan tergantung bagaimana kita memainkan peran. Kita ingin memainkan peran dengan edukasi yang benar, atau kita ingin memainkan peran dengan money politik. Itu tergantung kita. Bahkan orang yang baik nyaris dia tidak mau transaksional. Kenapa? Dia berpikir kalau transaksional nanti duitnya habis, nanti kan dia cari ganti lagi. Ini yang tidak boleh. Setiap keluar dia berpikir, nah ini modal ini. Lalu setelah duduk bagaimana mengembalikan, kan bahaya juga jadinya. Masyarakat juga yang susah jadinya. Dan itu memang harus diluruskan. Dan kita harus mampu mengedukasi masyarakat dengan pemahaman seperti itu. Bukan begitulah sebenarnya politik yang benar. Kos selalu ada, kebutuhan selalu ada, itu tergantung bagaimana kebutuhan di lapangan. Kalau kita sedikit ya sedikit, kalau banyak ya banyak, tergantung kita mengambil porsi A kayak ini, B kayak ini, atau C kayak ini. Yang penting jangan ajari masyarakat dengan manipulasi yang tidak bagus atau dengan sogok menyogok yang tidak bagus, sehingga image yang terjadi sekarang kalau sudah berpolitik, kalau dia sudah jadi caleg, artinya bagaimana? Itu duit, ini bisa minta sumbangan, ini bisa traktir segala macam. Itu pemahaman yang salah, yang bertahun-tahun yang harus kita perbaiki bersama. Sekarang ini Buya, anak muda, kadang-kadang kan dia apatis lah gitu. Siapapun tuh pemimpinnya, siapapun wakilnya, kami gini-gini juga tuh. Gimana cara itu membangkitkan? Karena memang terjadinya yang sudah-sudah seperti itu. Dan inilah PR kita bersama. Bahwasanya jangan salah dalam memilih. Jangan salah dalam menentukan kriteria. Kalau kriterianya memang yang jujur yang kita cari, yang benar yang kita cari, yang berilmu, yang memberikan pemahaman yang kita cari, yang betul-betul orang yang bertanggung jawab, itu tidak akan terjadi hal seperti itu. Jadi harus mencari deh. Nah, memang kita harus sekarang harus pandai memilih dan memilah. Jangan terbeli kucing dalam karung. Nah, jadi makanya dosa bagi seseorang yang memang tidak hati-hati dalam memilih. Oh, yang memilih juga berdosa? Iya. Karena memang bagaimana memang hidup ini muatannya ibadah. Bagaimana hidup ini muatannya adalah sebagai pemimpin atau khalifah. Bagaimana hidup ini muatannya adalah istamaru, berkarya, memberikan kebaikan. Bagaimana memang hidup ini adalah saling tolong-menolong dalam kebersamaan. Dan bagaimana hidup ini betul-betul memang kita saling bersinergi dalam kehidupan ini, fastalbiqul khairat dengan kebaikan. Jadi kalau semuanya sudah berpikir kebaikan, itu muaranya kan kebaikan. Nah, kalau sudah tarik-menarik, ini yang terjadi sekarang. Jadi jangan terjebak lagi dengan politik yang tidak baik, politik yang tidak islami, politik yang jauh dari kebenaran. Sehingga seakan-akan image masyarakat, inilah dunia politik. Image-nya apa? Jelek. Nah, sekarang kewajiban kita bersama, dimulai dari diri kita masing-masing bahwasanya politik itu adalah ibadah, dengan niat yang benar, cara yang benar, dengan kesungguhan yang benar, potensi yang benar, ujung-ujungnya apa? Berkah di dunia dan masuk surga. Jadi politik adalah ibadah. Baik, cukup panjang lebar nih. Baik Buya, mungkin closing statement. Buya kan dapil Bukit Raya saya. Mungkin ada pesan-pesan buat Sobat Yomek dan yang mendengarkan nanti. Alhamdulillah, sebenarnya karena ini amanah, kita tidak boleh juga sebenarnya merayu-rayu. Karena pilihan itu adalah hati setelah dia analisa. Jadi pandai-pandailah kita melihat sekarang siapa sosok yang memang akan kita usung ke atas. Karena andaikan kita salah dalam memilih,
maka 5 tahun kita akan menderita. Ya. Maka terutama kita harus lihat bagaimana memang kejujuran dia, Kejujuran, bagaimana dia memainkan peran keadilan, peran keadilan, bagaimana dia kepekaan sosialnya tinggi, dan sosial, bagaimana rasa kebersamaannya rasa tinggi. kebersamaan. Jangan ada lagi pemimpin yang memang memunculkan perbedaan, memunculkan permusuhan sehingga terkesan menjadi provokator. Jangan. Kita harus menjadi orang yang pemersatu, menjaga kebersamaan. Karena dengan bersama itu kita pasti kuat. Al-Jamaatul Rahmah. Bersama itu rahmat. Oke, Sobat Romek, bincang bersama Buya Zulfadli yang insya Allah amanah nanti di wakil rakyat di DPRD Kota ya, Bu ya. Saya memang dapil 4, Dapil nomor 4. urutnya 4. Nah, dari Nah, 4, nomor 4. partainya PKS nomor 8. Nomor 8. Oke, Sobat Romek, podcast kali ini disponsori oleh Sekolah Alam Indonesia Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih banyak, Bu ya. wabarakatuh. Insya Allah sukses, Bu ya. Amin.